Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. 25 Desember 2023. Selamat Natal buat yang merayakan Natal. Semoga damai dan sukacita Natal dapat beserta kita dan seluruh orang yang ada di dunia. Oke, so kita punya tema, ya walaupun liburan, di RF Channel selalu tetap konsisten memberikan edukasi. Tema liburan ini saya mau mengakhiri tahun 2023 karena ini adalah Senin terakhir yang akan kita jalani bersama-sama di 2023. Saya mau mencoba merecap semua hal yang ada di tahun 2023 yang saya anggap menjadi catatan penting untuk kita bawa sebagai hal yang berbahaya untuk menjadi suatu kewaspadaan, hal yang perlu kita perhatikan di tahun 2024, namun bukan skala Indonesia, tapi skalanya adalah dunia. So, stay tune di RF Channel on YouTube. Oke semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube bersama saya dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, dan Forex IMF juga menjadi salah satu pialang berjangka yang begitu keren. Kenapa? Karena di bulan November kemarin ada press release yang dilakukan oleh Bapepti seperti yang ada di layar Anda, di mana Forex IMF adalah pemilik peringkat tertinggi di pialang berjangka di Indonesia dengan nilai 98,38%, mendapatkan akreditasi A++, di mana A++ adalah peringkat tertinggi, B++ adalah peringkat terendah. A++ juga tidak banyak yang berhasil mendapatkan A++, dan Forex IMF PT International Mitra Futures memang menjadi salah satu pilihan buat Anda mempercayakan transaksi dalam transaksi derivatif untuk mata uang, komoditi maupun indeks, karena selain juga mendapatkan akreditasi triple+, Forex IMF setidaknya memberikan dua hal lainnya, menjadi salah satu pialang berjangka di Indonesia yang memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker, dan yang ketiga juga memiliki aplikasi yang begitu mudah. Anda bisa mendownload di Play Store saat ini juga, bernama adalah Quick Pro, di mana pada Quick Pro ini adalah one stop solution dalam Anda melakukan berbagai macam analisa-analisa, sudah dibantu disederhanakan oleh Forex IMF melalui satu aplikasi bernama Quick Pro. Silahkan download sekarang juga dan menjadi bagian dari Forex IMF dengan bertransaksi bersama Forex IMF. Nah, tema kita pada hari ini adalah awas hal bahaya di tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian kita bersama di tahun 2024. Mari kita rekap dan apa saja pesan-pesan yang perlu kita ambil untuk bisa kita jadikan perhatian dalam kita melakukan trading atau investasi. Nah, yang pertama adalah tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan. Saya tidak tahu bagaimana perspektif Anda melewati tahun 2023, meskipun masih ada 7 hari untuk bisa masuk ke tahun 2024, tapi tetap saja 2023 memiliki beberapa catatan yang menarik. Yang pertama adalah saya mau memperkenalkan satu kata kunci yang disebut Hindenburg Effect, di mana Hindenburg Effect adalah suatu istilah turunnya kepercayaan atas layanan barang dan jasa karena sebuah peristiwa, insiden, atau kecelakaan. Nah, kecelakaan atau insiden itu bisa membuat kemunduran luar biasa, bukan hanya pada si merek tersebut, bukan hanya pada produk tersebut, bukan hanya pada perusahaan tersebut, tapi pada industri secara keseluruhan. Nah, Hindenburg ini muncul istilahnya sejak tahun 1937, di mana menyebabkan tewasnya 35 orang untuk balon udara. Jadi balon udaranya mulai populer di tahun tersebut, dan kecelakaan itu menewaskan 35 orang, menyebabkan orang-orang jadi takut terhadap balon udara, dan industri balon udara mulai sejak kejadian itu mengalami kemunduran yang signifikan. Nah,
Apa saja yang menjadi catatan Hindenburg Effect yang menurut saya perlu kita lihat adalah di tahun 2023 di bulan Februari ini kita sebenarnya sudah melihat adanya penurunan yang cukup signifikan terjadi dari 2022. Namun di tahun 2023 ini ada nih grup dari India itu terindikasi dengan berbagai macam hal-hal yang dicurigai terkait dengan grup ini menjadi besar. Satu adalah aksi goreng-menggoreng, 2 melakukan tindakan rekayasa, 3 adalah kedekatan dengan pemerintah sehingga mudah untuk melakukan pengaturan ini dan itu menyebabkan turun secara drastis di bulan Februari kurang lebih sampai Bapak Presiden Jokowi juga menyinggung Adani Group dalam salah satu pertemuan otoritas jasa keuangan ya, kalau nggak salah pelaku sektor jasa keuangan minta pengawasan saham gorengan itu secara lebih jauh untuk dilakukan tindakan dengan tegas untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus Asabri, Jiwasraya, Indosuria hingga Wana Arta. Nah, tapi lain daripada itu sebenarnya saya ingin beritahukan bahwa pasar bergerak itu menurut saya hari ini satu adalah sektor yang sifatnya adalah currency keuangan ya, yang di luar daripada pasar modal. Lalu ada pasar modal itu sendiri. Pasar modal itu adalah saham dan obligasi. Dari saham obligasi ada turunannya disebut dengan sektor derivatif. Lalu selanjutnya kita bisa melihat adalah pasar cryptocurrency. Pertanyaan saya secara sederhana, yang lebih mudah digoreng yang mana di antara ketiga ini? Jawabannya adalah yes, adalah pasar modal. Saham mau tidak mau, suka tidak suka, apabila ada yang mengatakan bahwa yang namanya menggoreng saham itu tidak ada, nyatanya ada dan tidak ada. Ada juga seperti itu, kita bisa melihat karena apa? Karena ada satu kejadian saham naik dengan cepat sekali, lalu tiba-tiba bisa dump dan jatuh sangat cepat. Itu yang pertama. Lalu tempat penggorengan kedua yang lebih bersifat internasional dan tidak terjamah oleh hukum, ya. Kenapa saya mengatakan tidak terjamah oleh hukum? Karena kalau kita melihat cryptocurrency itu adalah di blockchain secara negaranya. Nah, ini juga banyak sekali kejadian yang mewarnai kita. Kita tahu, saya karena tidak membahas ini secara lebih detail di bagian video kali ini, tapi kita sudah membahas mengenai cryptocurrency dengan kejatuhan dari tahun 2022 yang diakibatkan oleh salah satu blockchain yang besar yang namanya Terra, yang bosnya namanya adalah Do Kwon, hari ini sedang bermasalah. Saya lupa di negara mana, tapi mau dilakukan ekstradisi tarik-menarik untuk dilakukan pengadilan, yaitu adalah either di Amerika atau di Korea, yaitu namanya adalah Do Kwon. Dan kejatuhan dari Terra dengan stable coinnya lalu juga menyebabkan hari ini dari nilai yang begitu tinggi sampai tidak ada nilainya, almost tidak ada harganya karena 99,9% penurunannya, itu mah jangan harap ada nilai gitu ya. Ini menyebabkan begitu banyak chaos sampai akhirnya masuk ke babak selanjutnya adalah FTX atau exchange. Nah, di sini dua tempat yang mungkin menurut saya masih banyak sekali bandar-bandar, bukan bandar besar, tapi bandar-bandar kecil yang akhirnya dia bukan menjadi bandar tapi juga menjadi bandit. Jadi buat teman-teman semua yang melakukan transaksi di sini, please hati-hati karena at the end of the day kita perlu tahu adalah sesuatu bernilai karena ada gunanya. Yang kedua, sesuatu bernilai karena memang ada manfaatnya dan juga ada underlyingnya. Kalau tidak ada gunanya dan tidak ada underlyingnya, pada akhirnya itu adalah pepesan kosong. Boleh dibilang seperti itu ya. Kalau Mas, yang namanya kripto kan tidak ada underlyingnya, tapi ada gunanya. Loh, kalau perusahaan ada kinerja perusahaannya. Perusahaannya menghasilkan cash flow dan lain sebagainya. Maka itulah disebut dengan underlyingnya gitu. Jadi di dalam poin itu kita mau coba kembali mengingat bahwa hati-hati dalam melakukan trading dan juga hati-hati melakukan investasi. Nah, lalu kalau misalnya di mata uang seperti apa? Ya, mata uang pada akhirnya quote-unquote bandarnya adalah negara. Kenapa? Karena yang menerbitkan adalah negara tersebut juga, Indonesia, ya tentunya rupiah, dan digunakan hanya untuk melakukan transaksi di dalam negeri adalah menggunakan rupiah. Ketika kita mengenal Amerika, ya makan dolar. Kalau kita melihat yang namanya Jepang, maka namanya yen. Kalau kita ke Cina, namanya adalah renminbi. Kalau kita pergi ke Australia, berarti Australian dollar. Kalau kita pergi ke Eropa, kita pakai pound sterling untuk Inggris dan juga untuk euro untuk transaksi Uni Eropa. Nah, jadi memang pada akhirnya bandarnya adalah negara. Jadi kita perlu melihat bahwa setiap pasar ini quote unquote pasti ada bandarnya. Ya, tapi yang lebih bahaya kita bukan bertemu dengan bandar, tapi bandar yang sebenarnya sedang akan menjelma segera menjadi bandit. Itu yang lebih mengerikan. Oke?
Bank kolaps tercepat di dunia sejak tahun 2008 ini juga menjadi Hindenburg Effect juga ya, di mana Hindenburg Effect juga karena Silicon Valley Bank mengalami kebangkrutan tanggal 10 Maret 2023 menandai kegagalan bank terbesar ketiga dalam sejarah Amerika Serikat dan terbesar sejak krisis keuangan 2007-2008. SVB ini ramai sekali pada saat kejatuhan, di mana pada saat SVB jatuh itu sebenarnya karena kehilangan likuiditas yang ada di dalam bank tersebut, karena mereka jadi serba salah gitu ya. Kalau misalnya surat hutang yang dimiliki harus dia lego akibat kenaikan suku bunga yang begitu cepat, ini juga ada peran serta dari pemerintah Amerika karena kenaikan suku bunga yang begitu cepat, akhirnya mereka harus merealisasi yang namanya kerugian. Nah, sedangkan yang namanya surat hutang harusnya kalau tidak mau rugi ditahan sampai grace periodnya berakhir sampai dengan 10 tahun ya, 10 tahun harus ditahan, itu berarti no risk. Tapi karena suku bunga banknya begitu naik dengan cepat, suku bunga acuannya naik dengan cepat, sehingga surat hutang yang dipegang jangka panjang akan mengalami terdiskon. Sehingga ketika membutuhkan likuiditas, dijual akan dihitung sebagai kerugian. Dan ternyata banyak pihak yang melakukan penarikan. Dan kenapa? Karena SVB ini boleh dibilang banknya para startup. Dan startup juga banyak yang mengalami keguguran. Nah, lain daripada itu juga adanya tuduhan kecurangan, SVB dikritik karena mereka punya para perusahaan dan lain sebagainya. Itu ya kita tahulah bahwa hal seperti itu mungkin saja terjadi, dan ini menyebabkan tingkat kepercayaan dalam sektor perbankan kembali jatuh sama seperti tahun 2008 seperti itu. Tapi ini bukan artinya kejatuhan daripada kepercayaan terhadap bank di tahun 2008 akibat adanya subprime mortgage melahirkan teknologi yang namanya adalah cryptocurrency dan Bitcoin itu sendiri. Nah, di tahun ini sebenarnya bukan itu yang dilahirkan. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, bank kolaps tercepat lagi-lagi dari bank ya. Kita punya satu bank tercepat, ini adalah yang kedua juga, First Republic Bank, sebuah bank regional yang berfokus pada melayani nasabah berpenghasilan tinggi mengalami kebangkrutan pada tanggal 1 Mei 2023. Ini adalah dampak selanjutnya. Kenapa? Karena kepercayaan dari bank jadi meragukan, dan akhirnya menyebabkan First Republic Bank juga akhirnya kesulitan likuiditas. Dan akhirnya ya kesulitan likuiditas itu kan ada dua ya. Ketika orang melakukan penarikan, dia diras tidak punya uang, itu membuat orang tidak percaya. Lalu yang kedua adalah dia tidak lagi bisa untuk mengenerate orang-orang untuk masuk dan menyimpan uangnya. Ya kan? Ini juga mengalami masalah yang sama repotnya seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira Maret, April, Mei, First Republic mengajukan bank kebangkrutan menandai kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah Amerika dan terbesar sejak krisis keuangan 2007-2008. Akhirnya sektor keuangan yang sifatnya adalah keperantaraan, karena bank itu adalah perantara, sebenarnya hanya menyalurkan hubungan antara orang yang mau nabung dengan orang yang mau pinjam. Basic bank itu sebenarnya. Nah, selanjutnya, nah ini dia ancaman yang baru yang ada di tahun 2023 yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya adalah ngetrend sekali kita mendengar kata-kata artificial intelligence. Rasanya menurut saya tahun-tahun selanjutnya artificial intelligence juga akan memakan korban lebih banyak. Oke. Nah, jadi pesannya nanti saya berikan di belakang ya. AI yang memakan korban dengan nyata itu namanya lah Check-in Corporation, adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan pembelajaran online untuk siswa sekolah menengah dan university. Nah, tahun 2005 didirikan, 2013 go public, 2015 memiliki 10 juta pelanggan, wah banyak sekali. 2009 pertumbuhan Cek mulai melambat, dan 2023 Cek mengakui ChatGPT mendisrupsi bisnisnya. Baru ChatGPT, belum BART, belum Gemini AI, dan belum yang lainnya. Cek mengalami 40% penurunan shares-nya, sahamnya drop, akibat says GPT is killing its business. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa AI akhirnya akan memakan, gitu ya. Mungkin kemarin juga saya sempat diwawancara, ditanyakan gitu ya, bahwa apakah Ryan sebagai orang yang mengedukasi masyarakat juga merasakan tekanan dengan adanya ChatGPT dengan BART? Kalau saya bilang tidak. Kenapa? Karena ini justru membuat kita menjadi semakin bisa berkembang dengan lebih cepat, dan membuat kita bisa melihat bahwa yang namanya kecerdasan buatan itu adalah menjadi alat bantu kita bagi yang paham. Bagi yang tidak paham ya akan kena disrupt juga seperti itu. Dan kita juga perlu tahu bahwa bisnis kita pada akhirnya harus kita
adaptasikan dengan yang namanya kecerdasan buatan. Jadi kalau bisnis kita belum menggunakan alat bantu kecerdasan buatan, justru kecerdasan buatan itu akan menggilas bisnis kita dan menggilas layanan dan jasa kita. Jadi kita harus bisa mengawinkan apa yang kita miliki pada saat ini dengan kecerdasan buatan. Itu adalah pesannya sebenarnya. Jadi misal contoh ya, kita berbicara mengenai yang namanya trading. Kalau trading itu yang manual itu ya belajar analis teknikal ya, tarik-tarik garis ya, support resisten, channel ini dan itu, pasang Fibonacci ini dan itu. Itu adalah cara kita belajar 101 dalam technical analysis. Selanjutnya kita bisa menambahkan otomatisasi dengan cara menambah indikator secara terapan dengan kita punya sendiri. Lalu kita bisa tingkatkan menjadi programming dari robot yang bisa membantu kita. Kalau crossing maka akan muncul notifikasi, kalau crossing akan masuk ke jam kita, kalau crossing akan muncul masuk ke dalam push notification di handphone kita. Itu adalah programming. Tapi kecerdasan buatan itu adalah sesuatu modeling, data modeling yang dimasukkan dengan menggunakan data-data sejarah. Akhirnya AI itu mengambil kesimpulan harusnya beli atau jual. Nah, kalau kita belum sampai dengan fase tersebut, maka stream ini di 2024 akan berjalan semakin kencang. Dan ketika kita trading masih dalam keadaan yang sangat manual, maka kita akan tertinggal dengan semua kecepatan yang ada. Tapi hati-hati, banyak orang yang menawarkan robot-robot ini kemarin sudah memakan korban juga dengan robot forex bodong. Betul? Robot forex ini ternyata bukan robot, melainkan adalah sebuah skema Ponzi. Jadi ada pasti selalu yang mengambil ketidakpahaman orang lain dengan robot, dijadikan sebagai suatu package yang dijual, dan yang package yang dijual itu sebenarnya adalah sebuah skema penipuan. Itu juga harus hati-hati. Yang mengatasnamakan AI nggak beneran AI gitu. Bahkan kemarin saya baru pulang gitu, nemenin anak saya ya nonton Aquaman. Lalu saya ada baca satu buah press release dengan kalau tidak salah dari investing.com, bahwa menurut investing.com dari salah satu, lupa sekali siapa yang diwawancara, dia mengatakan bahwa dunia cryptocurrency juga sedang mengalami pergeseran karena trennya adalah yang akan menjadi altcoin ya, bukannya seperti Bitcoin tapi altcoin. Altcoin yang berkembang adalah yang mengembangkan blockchain berbasis AI. Oh, saya jadi emangnya tidak semua blockchain yang ikut-ikutan mengembangkan ke AI? Ternyata betul loh, tidak semuanya yang fokus ke sana. Dan setelah saya sortir dari 100 market cap, ternyata betul hanya beberapa. Dan akhirnya saya menemukan beberapa nama, tapi saya tidak bahas di sini karena di sini adalah kita membuka cakrawala bahwa buatlah AI ini menjadi alat bantu kita. Agar apa? Agar kita menjadi lebih sustain. Bukan kita jadi gaptek karena kita jadi ngelawan AI. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, ini selanjutnya lebih kepada hal yang sifatnya makro. Suku bunga The Fed rally-nya menyebalkan. Dan mulai terakhir mulai lambat, artinya ini apakah akan diturunkan? Janjinya sih 2024 adalah menurunkan suku bunga. Tapi di video yang lalu saya sudah kemukakan bahwa dengan diturunkannya suku bunga, maka ada potensi besar Amerika mengalami resesi, dan resesinya bisa meluas. Ya kenapa? Ya karena efek-efek yang tadi di awal kita sudah kemukakan. Sesuatu kegagalan dan insiden akan menyebabkan dampak yang meluas bukan kepada si produk jasa negara tersebut, tapi bisa saja meluas kepada produk jasa industri dan juga negara lainnya. Gitu kira-kira. Ya. Dan kita juga melihat bahwa efek daripada suku bunga ini juga sebenarnya ingin melawan inflasi, dan di dunia tengah mengalami 2023 disebut tren inflasi yang tinggi. Dan contohnya Venezuela dan Zimbabwe sudah kurang tinggi apalagi. Dan ternyata Venezuela dan Zimbabwe tingginya lebih-lebihan lagi, naiknya 100% lebih. Dan Argentina juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Lalu ada Argentina, Venezuela, Zimbabwe, Lebanon, Suriname, Turki. Turki juga menjadi salah satu yang ketika kita tahu 2021 itu juga mengalami kenaikan inflasi yang begitu tinggi dan ternyata masih berlanjut seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati karena semakin tinggi inflasi artinya uang yang ada di kantong Anda akan semakin kehilangan nilainya. Dan artinya itu akan menjadi bahaya buat kita stay cash.
Ya, ini juga penting untuk kita ambil sikap di Indonesia kalau ternyata inflasi kita menjadi liar. Meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan, plus tahun pemilu mestinya so far so good, tapi kan cuma sampai 14 Februari. Selanjutnya kita juga perlu berhati-hati. Nah, 2024 menurut saya suku bunga trennya masih tinggi. Kita lihat dulu ya, kalau Amerika bisa bertahan atau langsung diturunkan dan ternyata jadi chaos, maka akan kembali lagi berbalik gitu ya. Perang menyebabkan komoditi bergerak liar. Komoditi bergerak liar diakibatkan perang dan inflasinya jadi naik ya. Karena yang namanya harga akan mengalami kenaikan kalau terjadi kelangkaan barang atau tingginya permintaan. Dan tingginya permintaan akibat langkanya barang adalah double impact sendiri dan menyebabkan inflasi. Perang menyebabkan perpecahan kubu saling membela. Bahayanya akan meluas peperangannya. Suku bunga yang tinggi menyebabkan tingkat investasi akan berkurang. Jadi jangan kaget kalau harga-harga bisa pada rontok kalau suku bunga diumumkan naik. Kenapa? Karena ketika suku bunga dinaikkan, orang bilang lebih baik saya amanin uang saya lah daripada saya stay risk pada sesuatu aset beresiko, saya pindahkan saja yang kebebas beresiko gitu ya. Dan Indonesia juga punya tren yang menarik gitu ya. Secara berjilid-jilid terus-menerus dihantam yang namanya obligasi retail, sukuk tabungan, sukuk retail ya, lalu juga saving bond retail. Itu secara terus-menerus itu juga akan menjadi pesaing bank dengan sendirinya. Maka industri bank juga nggak gampang-gampang banget, dan itu sudah terjadi studi di Amerika, 2 sudah babak belur gitu ya, dan ada bank lain juga menyusul. Biaya pinjaman naik, bisnis semakin struggling. Jadi investasi itu jadi double masalah. Satu adalah sahamnya kehilangan peminat secara natural. Yang kedua, karena bisnisnya semakin struggling, laporan keuangan menjadi jelek, harga saham menjadi terdiskon. Kenapa? Karena dilepas rame-rame sama orang seperti itu. Nah, apa yang menjadi disclaimer karena perlu ada analisa di tahun 2024 menurut saya dolar Amerika Serikat diperkirakan akan menguat terhadap mata uang lainnya, terutama terhadap euro. Menurut saya kalau asumsinya Amerika berhasil membuat resesinya lewat gitu ya, euro diperkirakan melemah terhadap US dollar kalau ternyata skema nomor 1 berhasil, terutama karena dampak juga dari perang dari Ukraina ini juga berpengaruh. Yen Jepang diperkirakan melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saya mau mengelaborate lebih jauh terkait dengan yen Jepang setelah ini, terutama karena Bank of Japan diperkirakan mempertahankan kebijakan moneter yang longgar. Apa maksud yang longgar? Yang lain bikin ketat, dia longgar gitu ya. Rupiah Indonesia berkirakan melemah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama karena dampak dari kenaikan suku bunga The Fed dan ketidakpastian ekonomi global. Kalau terus dinaikkan, kalau bertahan pun kayaknya ini juga ada bahaya di sini ya. Kalau itu mengikuti dalam video saya dalam 1 bulan terakhir, maka pesan yang poin keempat harusnya bisa ditangkap dengan baik. Nah, spesial dari Jepang adalah salah satu negara yang kehilangan orang kayanya di tahun 2023. Ya, karena apa? Karena juga kebijakan longgarnya dan juga membuat yang namanya suku bunga di sana menjadi tidak menarik, orang jadi melakukan tindakan divestasi gitu ya. Mereka keluar dari Jepang ya. Cina, India, Hong Kong, dan Korsel juga keluar dari negara tersebut, berpindah ke UAE, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Australia. Jadi orang-orang yang ada di dalam 1, 2, 3, 4, 5 negara tersebut keluar, orang yang banyak duit, dia pindah ke UAE, Singapura, dan Australia. Jadi Jepang punya tekanan tersendiri dengan yang namanya jumlah penduduk juga di sana. Nah, dari rapat Bank Sentral terakhir 2023, ada satu kata-kata yang menarik disebut dengan ultra dovish, dan ultra dovish ini bukan terjadi baru sekali saja, tapi sudah dari 2016 dengan kebijakan negatif interest rate dan juga kebijakan suku bunga 0%. Nah, dari sini kita melihat bahwa Jepang agak anti mainstream, di mana negara-negara yang menaikkan suku bunga dia stay, tapi selalu akan ada bahayanya, dan ini juga menjadi satu hal yang perlu kita ambil perhatian lebih, terutama orang yang melakukan trading pada yen juga terhadap per yen. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita lihat, apakah Jepang juga berhasil untuk mengamankan negaranya dari turbulensi keuangan yang terjadi nantinya bila terjadi lebih jauh lagi di tahun 2024. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga pesan-pesan pada hari ini bisa kita tangkap bersama mengenai outlook dan juga mengenai recap dari tahun 2023. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita bersama dalam kita melakukan trading dan investasi di tahun 2024. Sekian dari saya Ryan Filbert dan juga RF Channel serta
Forex CMF, di mana Forex CMF adalah salah satu pilihan berjangka terdaftar di OSI Bapepti Indonesia, memiliki akreditasi A++, dan juga memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai Zero Compliant Broker, dan memiliki aplikasi yang begitu keren yang Anda bisa download sekarang juga di Play Store gratis. Kalau Anda tidak membuka akun, Anda bisa coba untuk pelajari fitur-fiturnya juga, yaitu namanya Quick Pro. Dari saya Ryan Weber, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.